Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Imai Rahmawati dari program studi ilmu keolahragaan dengan NIM 2405173. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 kepemimpinan dalam olahraga. Yang pertama adalah latar belakang. Bab ini menguraikan inisiatif-inisiatif utama yang telah dilakukan dalam studi kepemimpinan dalam olahraga. Bagian pertama membahas berbagai model kepemimpinan yang telah dikembangkan dan ukuran-ukuran kepemimpinan yang terkait. Bagian kedua menjelaskan penambahan dan modifikasi pada model dan skala pengukuran yang ada serta model dan skala kepemimpinan yang lebih baru. Bagian terakhir memajukan gagasan bahwa mengejar keunggulan atau keahlian membutuhkan bentuk-bentuk perilaku pemimpin yang berbeda dari yang telah dijelaskan dalam literatur olahraga. Model kepemimpinan mediasi. Model kepemimpinan mediasi terdiri dari 3, yaitu 1. Perilaku pelatih, 2. Persepsi dan ingatan pemain tentang perilaku tersebut, dan yang ketiga, reaksi evaluatif pemain. Proses kognitif berupa persepsi, ingatan, dan reaksi sama pentingnya dengan perilaku itu sendiri. Karakteristik pelatih yang relevan mencakup tujuan dan atau motif pribadi, niat perilaku, instrumen yaitu probabilitas yang dirasakan bahwa hasil yang bernilai akan terjadi sebagai konsekuensi dari suatu perilaku. Pengukuran kuesioner terbaru dan sistem penilaian perilaku pelatihan. Kuesioner umpan balik pelatih. Proses kognitif dan efektif berfungsi sebagai penyaring antara perilaku kepelatihan yang nyata dan sikap anak muda terhadap pelatih dan pengalaman olahraga mereka. Atlet yang memiliki motivasi intrinsik menganggap pelatih mereka memiliki perilaku umpan balik positif dan berbasis informasi yang tinggi dan perilaku berorientasi hukuman serta mengabaikan yang rendah. Lalu ada kuesioner perilaku pelatihan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengukur persepsi atlet tentang kemampuan pelatih untuk berkomunikasi, kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pelatih, ketenangan dan pengendalian emosi pelatih, dan efek tingkat gairah pelatih pada atlet. Tingkat kecemasan sifat dan kecemasan kognitif keadaan yang lebih tinggi serta harga diri yang lebih rendah di antara atlet dikaitkan dengan evaluasi yang lebih negatif terhadap perilaku pelatih. Model multidimensi. Yang pertama ada hipotesis kesesuaian. Usulan itu menggarisbawahi perlunya pemimpin untuk menyeimbangkan tuntutan yang dipaksakan oleh situasi dan preferensi anggota. Seseorang pemimpin cenderung mengubah perilaku berdasarkan pencapaian relatif dari variabel hasil. Jika kinerja kelompok gagal mencapai harapan, pemimpin cenderung menekankan perilaku berorientasi tugas untuk meningkatkan kemampuan kinerja kelompok. Yang kedua ada nilai versus kesesuaian persepsi. Kesesuaian nilai mengacu pada kesesuaian antara persepsi dan preferensi atlet. Atlet cenderung menafsirkan perbedaan tersebut dalam hal kesenjangan antara bagaimana pelatih dan atlet menilai perilaku tertentu. Kesesuaian persepsi mengacu pada sejauh mana atlet dan pelatih sepakat tentang perilaku pelatih. Mereka menyimpulkan bahwa lebih penting bagi atlet untuk setuju dengan pelatih mereka tentang apa yang ada daripada pendapat umum tentang apa yang seharusnya. Dan yang terakhir ada variabel hasil. Hasil tidak perlu dibatasi pada kinerja atau keputusan anggota. Perilaku kepelatihan dapat mempengaruhi beberapa hasil lain yang terkait dengan atlet atau tim. Misalnya, Price dan Weiss telah menunjukkan bahwa tingkat kelelahan pelatih memengaruhi perilakunya dan bahwa perilaku pelatih berdampak pada respon psikologi pemain. Tujuan partisipasi olahraga. Istilah olahraga berasal dari kata Prancis des sports yang berarti kegiatan pengalihan perhatian untuk mengalihkan pikiran dari pekerjaan dan yang tujuannya adalah memaksimalkan kesenangan bagi semua peserta.
Partisipasi merupakan upaya kerja sama untuk memaksimalkan kesenangan bagi semua peserta. Kepemimpinan dalam mengejar keunggulan. Keterlibatan pelatih yang paling intens dan terdalam dalam mengejar keunggulan adalah pada tahap latihan. Melalui latihan yang terencana, disengaja, dan bermakna, pelatih mampu membentuk keterampilan dan kemampuan sikap dan keyakinan, yaitu karakteristik seseorang yang akan memfasilitasi pengejaran keunggulan. Selain itu, pelatih memiliki peran penting pada tahap penampilan di mana ia membantu atlet berkonsentrasi pada tugas yang ada dan mengendalikan pikiran dan emosi. Menurut definisinya, mengejar keunggulan dicirikan oleh peningkatan progresif dalam kemampuan fisik, mental, dan emosional yang pada gilirannya mengarah pada peningkat kinerja. Ringkasan, kategori perilaku pemimpin di atas dalam mengejar keunggulan ditunjukkan untuk mengubah baik orang tersebut dalam hal atribut pribadi. Misalnya, kemampuan, efikasi diri, kepentingan pribadi, dan daya saing, dan situasi dalam hal visi dan tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.